Begitu. Nah kemudian yang patut kita pertahankan adalah bagaimana kita menjaganya nih, menjaga pengajian ini, menjaga taklim ini, itu tuh yang patut kita perhatikan, kita pedulikan, kita siapkan. Jangan sampai pengajian ini sifatnya hanya sementara, tidak ada istiqomah, nanti hilang juga. Jangan sampai. Jadi kita pertahankan, jangan sampai tidak ada pengajian di musola ini, jangan sampai. Kalau ratib ada ratib kan ya? Ratib ada luar biasa, itu wirid dan ratib. Kemudian kajiannya adalah malam Senin. Itu untuk musola yang sekecil ini itu udah luar biasa. Ya, cakep dah, gitu kan? Luar biasa banget kalau besok lagi diisi rumah Jumat, ya kan? Ratibnya itu asal kita hadirlah usaha. Memang namanya pengajian itu berat banget. Dan hanya orang-orang yang mempunyai satu keinginan kuat, dia mau tuh hadir di satu pengajian itu mau. Gak apa-apa, gak istiqomah, gak setiap minggu gak masalah, karena memang kesibukan macam-macam. Tapi dalam hatinya itu dia siap hadir, walaupun hanya sebulan sekali, walaupun hanya sebulan 2 kali. Bagus-bagus setiap minggu, itu luar biasa. Yang penting ada rasa dalam hati untuk mencintai satu majelis. Nah saya sebagai pembaca nggak minta untuk hadir setiap minggu, enggak. Yang penting ada semacam keterikatan pikiran dengan musolanya. Oh iya ya, setiap malam Senin ada pengajian ya. Ada pikiran begitu tuh, itu udah luar biasa. Udah satu keuntungan besar bagi kita warga sini yang punya pikiran, wah malam Senin habis maghrib ada pengajian di Musola Safruddin. Ingat itu tuh sudah luar biasa, merupakan keuntungan dan kemenangan buat dirinya. Apalagi bisa sampai hadir, apalagi bisa sampai istiqomah setiap minggu. Nah itu luar biasa. Kenapa? Karena efeknya, asarnya efek daripada perbuatan itu bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak cucu kita terus bawah. Kita pengen anak-anak cucu kita tuh orang yang cinta ulama, orang yang dekat dengan ulama, orang yang senang dan cinta musola, cinta masjid, orang yang senang dan suka dengan kajian-kajian agama. Kita pengen begitu, biar mereka itu soleh dan soleha. Yang sedang ada berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berdoa itu. Buat anak turun kita biar enak dipandang, menyenangkan hati, dan mereka jadi pimpinan orang yang takwa. Kita berdoa. Dan kita jangan sampai anak-anak kita, cucu kita nanti menjadi orang yang mempermalukan kita. Baik ketika kita hidup, apalagi ketika kita mati. Kita memiliki. Nah oleh karena itu kalau untuk mencegah itu semua, maka didahulukan dulu dari kita. Dimulai dari kita, ibda' binafsik. Dahulukan dirimu. Dahulukan gimana? Kau rajin hadir di majelis ilmu, kau rajin duduk dengan orang-orang soleh, orang-orang ulama, atau orang-orang yang soleh, para ulama. Kamu rajin masuk ke musola-musola, cinta dengan musola dan masjid. Anak keturunanmu nanti akan begitu sama dengan kamu. Tapi kalau tidak, kamu ogah hadir di majelis ilmu, gak dekat dengan ulama, malas ke musola, malas ke masjid, sholat berjamaah juga malas. Jangan harap anak keturunan kita itu bisa senang dengan ulama, cinta ulama, dekat dengan orang soleh, cinta dengan musola, cinta dengan masjid, suka berjamaah. Jangan harap. Kalaupun bisa, susah memilihnya, dan biasanya susah untuk jadi istiqomah. Jadi terus. Kenapa susah? Karena diri kita sendiri yang mempersulit untuk ada di wilayah itu. Makanya kita bahagia, senang bisa hadir kumpul setiap malam Senin di sini. Dan bukan di sini aja, ada pengajian di mana-mana hadir. Ya, pengajian malam Rabu ada di sana hadir. Pengajian malam Minggu ada kesempatan hadir. Yang seperti nanti efeknya itu, asarnya itu, roh daripada asarnya itu yang kadang-kadang kita nggak sadar. Ternyata dengan rajinnya kita itu
menentukan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh, dan juga mendapatkan keturunan, artinya mendapatkan pasangan-pasangan yang soleh dan soleha juga. Kenapa? Karena didahului oleh perbuatan kita sendiri yang pengen menjadikan diri kita orang yang soleh seperti itu. Nanti anak kita laki-laki, dia akan mendapatkan pasangan perempuan yang solehah. Anak kita yang perempuan mendapatkan pasangan yang soleh. Anak-anaknya pun menjadi anak-anak yang soleh. Dan semuanya itu sebagai bekal untuk kita nanti hidup di alam barzah, di alam kubur. Karena doa-doa mereka itu, doa-doa anak keturunan kita, nah itu bisa tercipta seperti itu akibat rajutan, akibat sulaman kita sendiri. Tapi kalau kita menyulam, kita istilahnya merajut perbuatan-perbuatan yang jauh dari syiar agama, dari diri kita sudah menjauh, anak-anak kita, keturunan kita nanti pun akan menjauh. Dan tidak ada manfaatnya mereka itu ketika kita berada di alam barzah, di alam kubur. Mereka malas, yang ada memperebutkan harta kita. Setelah itu dapat, yaudah dilupakan kita. Seperti itu. Makanya jangan sampai itu terjadi. Dahulukan, mulai dari diri kita sendiri untuk cinta kepada sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pernah belajar masalah memperdulikan tempat-tempat yang menjadi syiar kepada agama Allah. Di antaranya adalah mushola, masjid, dan juga wiridan, kajian-kajian tentang ilmu agama. Itu cinta itu. Dan seperti itu. Dan apabila engkau ingin melihat taman-taman surga, maka mampirlah ke tempat kajian-kajian ilmu agama. Di situ taman surga. Artinya apa? Artinya kalau kau cinta dengan taman surga itu, dengan tempat kajian-kajian agama itu, maka kamu dijamin untuk masuk ke dalam surga Allah dengan gampang dan mudah. Dan seperti itu. Makanya dikatakan dalam hadis Nabi itu, barang siapa yang yang menuntut ilmu, yang belajar ilmu dengan luar biasa, dengan sungguh-sungguh, maka nanti dia akan dimudahkan tuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalamnya menuju surga. Dan sholat tariqan ila kulli sa'alallahu tariqan ila jannah. Dan seperti itu. Maka Allah akan memudahkan kita masuk untuk menuju kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti itu. Nah, jadi makanya artinya sebelum kita menyesal, jangan sampai kita hanya berkumpul dengan orang-orang soleh yang suka sholat, yang suka mengkaji tentang agama-agama, yang suka menuntut ilmu. Kita kumpul dengan mereka itu tatkala jasad kita digotong. Jasad kita digotong, sudah tidak bernyawa lagi, ditaruh di depan orang-orang yang soleh, ditaruh depan imam sebagai seorang ulama, disolatkan. Hanya itu saja. Tidak ada rasa, tidak ada apa-apa seperti ini. Jangan sampai itu terjadi. Kapan kamu dekat dengan ulama? Kapan dia itu dekat dengan ulama, dekat dengan orang-orang soleh, masuk ke masjid, dirinya orang banyak, ditunggu orang banyak. Ternyata dia dekat dengan ulama, dekat dengan orang soleh, masuk ke dalam masjid, ditunggu dengan orang-orang yang ada di dalam masjid. Bukan jasadnya ketika hidup, tapi hanya jasad, seonggok jasad yang sudah dirimayat. Tidak ada gunanya.